memang mereka yang kritis terhadap partai politik mungkin tidak bisa ditampung oleh partai politik untuk mendukung. Kemudian yang kedua juga sebenarnya tadi disebut bahwa mungkin sebagian yang hadir di sini juga melihat-lihat ya menganalisis dulu gitu. Akan memilih atau tidak. Memang di dalam survei kita juga menemukan bahwa swing voters atau yang kemungkinan mengubah pilihan dari mereka sekarang memilih tapi kemungkinan mengubah pilihan itu sekitar 30-an%. Oh, lumayan besar ya? Besar dan masih ada 10% yang undecided voters yang belum menentukan pilihan. Ya. Jadi sekitar 40% sebenarnya ruang bagi capres dan cawapres untuk kemudian bisa bermanuver di sana untuk meraih dukungan atau menambah dukungan yang sekarang sudah ada. Jadi masih cukup terbuka peluang. Terbuka peluang ya, meskipun gapnya pasangan Amin ini terhadap dua pasangan lainnya atau terhadap dua sosok capres lah boleh dikatakan sebelumnya, karena survei-survei sebelumnya belum ada pasangan masing-masing ya, masih sosok capres kecuali pasangan Amin yang sudah mendeklarasikan terlebih dahulu. Ini cukup jauh gapnya dari Ganjar dan juga Pak Prabowo ya. Tapi ya sekitar 30-an%. Ya, sekitar 10-an%. 10-an%. Tapi ya tadi dengan adanya swing voters yang belum menentukan begitu arah dukungan, belum lagi juga ada gerakan-gerakan yang belum terpantau begitu dari grassroots, ini bisa mengubah komposisi suara atau elektabilitas mereka juga. Ini yang sama-sama diperebutkan tidak hanya oleh pasangan Amin tapi juga pasti oleh pasangan Ganjar Mahfud dan juga nanti Pak Prabowo dengan pasangannya yang belum mendeklarasikan bakal cawapresnya begitu. Nah, kalau kita bicara Pak Prabowo juga menarik ini, Mas Diman, meskipun saat ini yang kita saksikan Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sedang menuju KPU, tapi saya ingin menyinggung sedikit soal Prabowo Subianto yang belum memilih bakal cawapresnya. Ini apa yang tim Prabowo tunggu dan partai-partai koalisinya tunggu sehingga masih sepertinya bimbang dan gamang gitu untuk memilih cawapresnya. Saya kira di Prabowo Subianto persoalannya lebih rumit sebenarnya jika misalnya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Pada Ganjar Pranowo ada satu partai yang sangat dominan dan tanpa dukungan partai lain pun mereka bisa maju mengusung capres-cawapres, sehingga di Ganjar Pranowo pilihan untuk capres itu lebih mudah gitu sebetulnya, atau lebih terbuka peluang untuk memilih tokoh-tokoh di luar partai politik seperti yang sekarang terjadi. Sementara di di Prabowo Subianto, Partai Gerindra belum cukup suaranya untuk mengajukan calon sendiri. Karena itu membutuhkan dukungan dari partai lain. Saya kira kemudian negosiasinya di sana. Kemudian ada 3 partai sekarang yang bersama Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto. Masing-masing dari partai itu datang dengan proposal cawapres.